Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam mempelajari ilmu mustalah al-hadis dengan membaca buku Ikhtisar Ulumul Hadis karya Asy-Syaikh Imaduddin Al-Hafidz Ismail Ibn Umar bin Katsir rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk kepada jenis yang ke-30. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-Imam Abu al-Fida Ismail bin Katsir rahimahullahu taala, an-naw'u thalathun ma'rifatul masyhur. Jenis yang ke-30, mengenal hadis masyhur. Ya, sudah berlalu juga kita ambil ini, tentu tidak asing lagi bagi kita, tentang istilah al-masyhur dalam mustalah al-hadis yang ditinjau dari jumlah periwayatan dalam sebuah hadis. Lanjut. Wasyuhratu amru nisbi faqad yashtahiru inda ahli al-hadis aw yatawataru ma laysa inda ghairihim bil kulliyah. Dan hadis masyhur adalah perkara yang relatif dan sungguh telah dikenal di kalangan ahlu hadis atau telah termutawatirkan apa yang tidak ada di sisi selain mereka secara global. Iya, masyhur adalah adalah perkara yang nisbi, bukan mutlak. Kadang masyhur di sebagian dari ahli hadis dan kadang tidak, bahkan sama sekali tidak dikenali bil kulliyah, bahkan sama sekali tidak dikenali hadis tersebut. Ya, memang kadang ada sebuah hadis yang masyhur tapi di sisi ahli hadis yang lain itu hadisnya tidak sampai ke dia. Tidak sampai ke dia, mungkin karena tidak melakukan rihlah atau lain sebagainya dari sebab-sebab yang tidak sampainya hadis kepada mereka. Lanjut. Tsumma qala rahimahullahu taala, tsumma qad yakunu al-masyhur mutawatiran aw mustafidan wa huwa ma zada naqalathu ala thalathatin. Kemudian jadilah hadis masyhur sebagai mutawatir atau mustafidan. Mustafid di buku sebelumnya adalah istilah lain untuk masyhur. Untuk masyhur disebutkan oleh Syekh Ali hafizahullah taala dalam Tuhfatul Mubtadi, buku yang sebelumnya kita pelajari. Mustafid adalah istilah lain yang digunakan untuk al-masyhur. Dan dia adalah apa yang lebih penukilannya dari 3 orang. Nah, ini definisi masyhur yang sudah kita pelajari bersama, bahwasanya masyhur adalah apa yang penukilannya atau periwayatannya datang lebih dari 3 orang. Lanjut. Tsumma qala rahimahullahu taala wa 'anil qadi al-Mawardi anna al-mustafidha aqwa min al-mutawatir wa hadha istilahun min. Dan dari al-Qadi al-Mawardi bahwasannya al-mustafid lebih kuat dari mutawatir, dan istilah ini dari beliau. Istilah khusus bagi al-Qadi al-Mawardi bahwasanya al-mustafid lebih kuat dari mutawatir, itu adalah istilah khusus. Adapun istilah umumnya telah disebutkan sebelumnya. Lanjut. Waqad yakunu al-masyhur sahihan ka hadithi al-a'malu binniyat wa hasanan. Dan terkadang hadis masyhur berupa hadis yang sahih seperti hadis al-a'malu binniyat, dan terkadang juga berupa hadis hasan. Bahkan bukan cuma sahih dan hasan, bahkan kadang hadis yang masyhur itu dhaif atau bahkan palsu disebutkan beberapa buku terkait hal tersebut, tentang hadis-hadis yang masyhur di lisan-lisan, hadis-hadis palsu yang masyhur yang berjalan di lisan manusia, seperti apa yang pernah kita sampaikan, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, utlubul ilm walau bisin. Itu kan termasuk hadis-hadis yang masyhur akan tetapi palsu. Kemudian disebutkan di sini qad yakunul masyhur sahihan. Kadang hadis masyhur itu sahih, seperti hadis al-amal bin niat,
telah berlalu bersama kita. Hadis Amal bin Yalid ini masyhur atau aziz atau gharib? Gharib. Tapi masyhur ditinjau dari ditinjau dari riwayat yang dia gharib dari awal sanadnya, tapi hingga ketika sampai kepada Yahya ibn Sa'id al-Ansari, kemudian yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari ini banyak. Karena hadisnya dari Nabi SAW diriwayatkan dari Umar, kemudian dari Alqamah, kemudian dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, kemudian dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dari beliau masyhur, banyak yang meriwayatkan dari beliau. Intinya hadis masyhur itu tidak selamanya sahih, tidak selamanya sahih, kadang hasan, kadang juga dhaif dan bahkan palsu. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية وهذا كثير جدا ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج bin Al-Jauzi arafa dzalik. Dan sungguh telah masyhur di kalangan manusia tentang hadis-hadis yang tidak memiliki asal, atau dia adalah hadis yang palsu secara menyeluruh, dan ini sangat banyak. Ya kan, tadi telah disebutkan kadang ya hadis palsu bahkan, tapi masyhur disebutkan di lisan-lisan manusia. Ya. Maka barang siapa yang melihat kepada buku-buku hadis-hadis palsu karya Abul Faraji Ibn Al-Jauzi, maka dia akan melihat hal tersebut, maka dia akan mengenal hal tersebut. Di antara referensi buku yang disebutkan untuk hal tersebut. Namun di antara para ulama mengatakan bahwasanya di dalam buku beliau ini bahkan terkadang hadis-hadis sahih dimasukkan di dalamnya, maka perlu diperhatikan kembali. Lanjut. Wa qad rawiya 'anil Imam Ahmad annahu qala arba'atu ahadits taduru bainan nas fi aswaqi la aslalah. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya beliau berkata ada 4 hadis-hadis yang berputar di kalangan manusia tentang pasar-pasar yang tidak memiliki asal. Bukan tentang di pasar-pasar yang tidak memiliki asal. Yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya ada 4 hadis yang tersebar di tengah-tengah manusia, yang tersebar di pasar-pasar, takbir dengan pasar, ya di sana banyak orang yang berkumpul yang tidak ada asalnya. Lanjut. Waman basyarani bi khuruji adzara basyartuhu bil jannah wa man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa nahrukum yaumu sawmikum lisaili haqqun wa in jaa ala farasin. Itu 4 hadis yang kata Imam Ahmad beredar di tengah manusia yang tidak ada asalnya. Jadi terjemah, barang siapa yang mengabarkan kepadaku tentang keluarnya bulan Maret, maka saya akan mengabarkan kepadanya tentang surga. Jelas. Dan barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka saya adalah musuhnya pada hari kiamat. Dan sembelihan kalian adalah di hari kalian berpuasa. Dan bagi orang yang meminta ada haknya, walaupun dia datang di atas kuda. Hadis-hadis yang tersebar di tengah manusia yang diriwayatkan oleh yang disebutkan oleh Imam Ahmad, akan tetapi hadis yang tidak ada tidak ada asalnya, tapi masyhur tersebar. Di antaranya yang keempat disebutkan walisail haq wa inja ala faros. Kalau ada orang yang meminta-minta, maka dia punya hak, harus dikasih, walaupun dia datang dia dengan berkendara kuda. Maksudnya walaupun dia orang datang yang punya, dah pergi meminta-minta, harus dikasih. Masalah juga ini.
Mungkin ini yang banyak diamalkan sebagian orang ya. Allahu musta'an. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى النوع الحادية والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. Jenis yang ke-31 mengenal hadis-hadis gharib dan aziz. Iya kan pasangan dari sebelumnya tentang hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Dan sama sudah juga kita baca di buku sebelumnya. ثم قال رحمه الله تعالى أما الغرابة فقد يكون في المتن بأن يتفرد برواية راو واحد أو في بعضه كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. Adapun hadis gharib terkadang dia terjadi pada matan karena bersendirinya seorang rawi pada riwayatnya. Itu juga dikatakan gharib. Berarti gharib terbagi dua, ada di matan, ada dalam sanad. Ada dalam sanad. Kalau contoh gharib, hadis gharib dalam sanad, ya hadis Al bin Niyad. Juga hadis kalimatan khafifatan ala lisan dan seterusnya. Itu di antara hadis gharib dalam sanad. Adapun dalam matan sebagaimana yang disebutkan beliau di sini bahwasanya seorang rawi meriwayatkan atau bersendiri meriwayatkan dalam lafaz tertentu. Artinya banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, akan tetapi ada dari seorang rawi di antara mereka ini berbeda lafaz periwayatan dalam matannya. Itu juga dikatakan gharib. Atau bersendiri pada sebagian riwayatnya. Sebagaimana apabila terjadi tambahan apabila seorang menambah sebuah tambahan yang selainnya tidak mengucapkan, dan telah berlalu pembahasannya pada ziyadatus thiqah, tambahan seorang thiqah. Itu juga dikatakan gharib. Walaupun banyak sanad yang datang, tapi ia menyelisihi bersendiri dalam satu lafaz matan. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذه الإسناد غريب. Dan terkadang hadis gharib terjadi pada sanad-sanad sebagaimana apabila terjadi pada asal hadis yang terjaga dari satu sisi yang lain atau segala sisi, akan tetapi sanad-sanad ini gharib. Sanad gharib dalam sanad. Gharib dalam sanad. Sebagian besarnya sudah kita ambil di buku sebelumnya. Dan di sana lebih jelas sebenarnya, karena ini adalah ringkasan. Makanya tidak cocok buku ini dibuat di silsilah yang pertama. Kalau dibuat silsilah pertama mungkin akan 1 tahun mungkin cuma 1 buku yang kita bisa pelajari. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. Dan maka hadis gharib adalah apa yang seorang bersendiri, dan terkadang dia adalah seorang yang thiqah, dan terkadang dia adalah seorang yang dhaif, dan seluruhnya memiliki hukum-hukum. Ya, artinya hadis gharib tidak selamanya langsung dihukumi dhaif. Walaupun dia gharib, tidak selamanya dihukumi dhaif. Sebagaimana hadis Al bin Niyad, itu kan hadis yang sahih. Hadis yang sahih walaupun dia juga termasuk dalam hadis yang gharib. Intinya walikullin hukmuhu. Kalau rawinya adalah rawi yang thiqat dan terpenuhi syarat-syarat hadis yang sahih walaupun gharib, maka ia dikatakan sahih. Dan kalau para rawi yang lemah tidak terpenuhi pada riwayat tersebut, sebuah hadis dikatakan sahih, maka dia lemah. Intinya likullin hukmuhu, semua ada hukumnya sesuai dengan periwayatan yang datang dari hadis tersebut. ثم قال رحمه الله تعالى فإن اشترك 2 أو 3 في روايته عن الشيخه سمي عزيزا فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم.
dan apabila 2 orang atau 3 orang bersyarikat pada riwayatnya dari seorang syekh, maka dinamakan sebagai hadis aziz. Dan apabila sekelompok orang meriwayatkan dari seorang syekh, maka dinamakan sebagai hadis masyhur sebagaimana yang telah berlalu. Wallahu a'lam. Kesimpulannya hadis masyhur adalah apa yang diriwayatkan lebih dari 3 orang. Hadis aziz adalah apa yang diriwayatkan 2 atau 3 orang. Hadis gharib adalah apa yang diriwayatkan oleh 1 orang. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. Jenis yang ke-32, mengenal gharib pada lafaz-lafaz hadis. Wa huwa minal muhimmatil muta'alliqati bil lafzil hadis wal ilmi wal amali bih la bi ma'rifati sina'atil isnadi wa ma yata'allaqu bih. Dan dia adalah di antara yang paling pentingnya yang berkaitan dengan lafaz-lafaz hadis dan ilmu dan beramal dengan hadis dengannya. Bukan dengan mengetahui penjagaan dengan sanad-sanad dan apa yang berkaitan dengannya. Karena kan hadis sudah kita maklumi bersama, ada pembahasan tentang matan dan ada pembahasan tentang sanad. Dan ma'rifatu gharibil alfadil hadis ini pembahasan tentang matan, disebutkan la bi ma'rifati sina'atil isnad wa ma yata'allaqu bih. Berarti pembahasan tentang matan, mengenali kata-kata yang asing dari sebuah hadis. Karena dengan mengetahui hal tersebut makanya dikatakan wa huwa minal muhimmat, di antara hal yang paling pentingnya untuk kita ketahui tentang lafaz-lafaz yang asing. Sebab jika tidak diketahui hal ini maka akan salah paham nantinya, ilmunya akan keliru, terlebih lagi nanti amalannya juga demikian. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى قال الحاكم أول من صنف في ذلك النضر بن شميل وقال غيره شميل ابن النضر بن شميل وقال غيره Abu Ubaidah bin Ma'mar bin Al-Muthanna. Dan Al-Hakim berkata, orang pertama yang mengarang hal tersebut adalah An-Nadhr bin Shumail, yaitu menulis buku tentang gharib al-fadl al-hadis. Adalah dan selainnya berkata adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Muthanna. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa ahsanu syai'in wudi'a fi dzalika kitabun Abi Ubaidil Qasim bin Sallam wa qad istadraka alaihi Ibnu Qutaibah asya'a wa ta'aqqabahuma Al-Khattabi fa awrada ziyadat. Dan yang paling indahnya terhadap apa yang dikarang tentang hadis-hadis gharib adalah kitab karya Abi Ubaidah Al-Qasim bin Sallam, dan sungguh Ibnu Qutaibah telah memperbaiki atas hal tersebut. Memperbaiki. Dan sungguh Ibnu Qutaibah telah menambah atas hal tersebut beberapa masalah pada kitabnya. Dan Al-Khattabi mengikuti keduanya dan mendatangkan tambahan-tambahan. Yaitu Al-Khattabi menulis juga tentang buku tentang gharib al-fadl al-hadis. Kemudian beliau menambahkan beberapa tambahan dalam buku tersebut. Jadi beliau yang setelah Abu Ubaid Al-Qasim dan Ibnu Qutaibah. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وقد صنف ابن الأنباري المقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. Dan Ibnu Al-Anbari telah mengarang terlebih dahulu, dan begitu pula Sulaim Ar-Razi, dan banyak di antara mereka dari kitab-kitab tersebut.
ثم قال رحمه الله تعالى وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحة للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله تعالى. Dan kitab yang paling mulia adalah apa yang didapatkan yang paling bagusnya, dan kitab yang paling bagusnya yang didapatkan hadis yang mengumpulkan padanya adalah hadis-hadis yang mengumpul hadis lafaz-lafaz buku yang mengumpulkan, buku yang paling bagus yang mengumpulkan tentang lafaz-lafaz yang gharib adalah buku karya Al-Jauhari As-Sihah. Buku As-Sihah ini, Allah alam kalau saya tidak salah ingat, dikatakan bahwa kalau diibaratkan dengan buku hadis, dia seperti Sahih Bukhari. Artinya tidak dimasukkan di buku ini kecuali pasti itu adalah sesuatu yang benar dan sudah diteliti. Allah, apakah buku yang ini atau buku yang lainnya, Anda lupa. Lanjut. Intinya ini yang paling bagusnya untuk mengetahui hal tersebut. Lanjut. Dan bukunya. Dan kitab An-Nihayah karya Ibnu Al-Athir rahimahumallahu taala. Buku-buku yang seperti ini ibarat hadis, ibarat apa namanya? Ibarat kamus untuk kata-kata yang asing dalam hadis. Adapun kalau buku kata-kata yang asing atau yang butuh untuk penafsiran dalam Al-Quran itu banyak ditulis. Di antaranya pernah kami pelajari bersama Ustaz Ubaid, yaitu Nikmatul Mannan. Di sana disebutkan makna-makna dari lafaz-lafaz gharib yang terdapat dalam Al-Quran. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. Jenis yang ke-33 mengenal hadis musalsal. وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. Dan terkadang hadis musalsal terjadi pada sifat riwayat, sebagaimana apabila setiap di antara mereka berkata sami'tu au haddatsana au akhbarana dan yang semisal dengannya. Dari awal sanad semua rawinya mengatakan seperti itu, mengatakan sami'tu fulan, kemudian setelahnya lagi mengatakan sami'tu sampai kepada akhir sanad. Demikian juga haddatsana atau akhbarana. Atau terjadi pada sifat seorang rawi karena dia berkata keadaan tentang riwayat dalam keadaan meriwayatkan berupa ucapan. Dalam keadaan meriwayatkan berupa ucapan. Sungguh syekhnya telah berkata kepadanya. Bisa diterjemahkan sebagaimana syekhnya berkata kepadanya. Sebagaimana syekhnya berkata kepadanya, atau melakukan sebuah perbuatan, atau sebagaimana syekhnya melakukan perbuatan, atau sebagaimana syekhnya melakukan perbuatan yang semisal. Ya, artinya kan sifat riwayat itu berupa lafaz, misalkan sami itu sampai di akhir sanad berkata seperti itu rawinya. Adapun sifat rawi bi ayyakula halat riwayah seperti yang telah berlalu bersama kita di buku sebelumnya. Kadang seorang ketika seorang murid mendengarkan sebuah hadis dari syekhnya, kemudian syekhnya dalam keadaan tersenyum, maka dia katakan seperti itu ketika meriwayatkan. Saya meriwayatkan atau saya telah mendengar guru saya fulan dalam keadaan tersenyum. Demikian dan demikian. Kemudian diriwayatkan darinya seperti itu juga. Saya meriwayatkan dari guru saya dalam keadaan tersenyum demikian dan demikian dan seterusnya. Ataukah berupa perbuatan,
Misalkan saya mendengar dari guru saya dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan beliau sedang berdiri sampai seterusnya, begitu diriwayatkan. Ini musalsal. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. Dan kemudian terkadang hadis musalsal terjadi pada awal hadis hingga akhirnya, dan terkadang juga terputus, dan terkadang juga sebagainya terputus dari awal atau akhirnya. Berarti mutlak kalau yang dari awal sampai akhir. Adapun yang di awalnya saja atau di akhirnya saja maka bisa dibilang nisbi. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وفائدة التسلسل بعده من التدليس أو بعده من التدليس والانقطاع ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. Kemudian terkadang dan faedah hadis musalsal setelahnya dari hadis musalsal enggak. Makanya tadi bukan ba'dahu, bu'duhu. Jauhnya hadis musalsal itu dari tadlis. Jauhnya hadis musalsal dari tadlis dan inqita'. Ya kan susah terjadi inqita' terhadap hal tersebut. Misalkan dia bilang saya meriwayatkan dari guru saya dalam keadaan beliau tersenyum, misalkan, terus sampai seperti itu seterusnya, berarti ia langsung melihat gurunya dalam meriwayatkan seperti itu. Kalau meriwayatkan hadis dalam keadaan demikian, namun bersamaan dengan itu, bersamaan dengan jauhnya dia dari tadlis dan dari inqita', dan bersamaan dengan ini sedikit hadis sahih dengan metode musalsal. Allahu a'lam. Kenapa kira-kira? Sulit didapati keadaan seperti itu. Sulit didapati keadaan seperti itu dan istimrar terus nantiasa seperti itu. Ini juga sudah disebutkan di buku sebelumnya. Sangat sedikit didapati hadis yang sahih dengan atau dalam jalur musalsal. Baik, saya dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Setelahnya enggak. Jenis yang ke-23. Berarti sudah lewat dari setengah ya? Iya. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.